Assalamualaikum para pencinta YouTube dan para orang tua. Kali ini saya akan membahas tentang cara menggali bakat anak autis. Setiap orang tua pastinya menginginkan buah hatinya tumbuh menjadi seorang anak yang normal, cerdas, aktif, dan tentunya sehat. Namun, ada juga orang tua yang memiliki masalah serius terhadap perkembangan dan pertumbuhan buah hati mereka, seperti masalah mental dan psikologis, yaitu autis. Autis adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks dan ditandai kesulitan dalam interaksi sosial, komunikasi, perilaku terbatas, dan berulang-ulang. Autis merupakan gangguan psikologis yang biasanya akan menyerang balita sebelum usia 3 tahun. Autis yang terjadi pada seseorang akan mempengaruhi perilaku dan komunikasi pada anak. Beberapa faktor yang menyebabkan autis pada anak adalah faktor genetik atau keturunan. Anggota keluarga yang memiliki riwayat autis memiliki resiko yang tinggi memiliki anak yang autis juga. Oleh karena itu, jika keluarga memiliki riwayat ini, pastikan Anda selalu menjaga kesehatan ketika hamil. Kelahiran prematur. Hal ini dikarenakan seseorang bayi yang lahir prematur masih belum memiliki organ tubuh yang maksimal. Beberapa penyebab bayi lahir prematur adalah kecelakaan ataupun kurang bisa menjaga kesehatan ketika hamil. Pastikan Anda selalu mengkonsumsi makanan terbaik untuk ibu hamil yang dianjurkan oleh dokter. Virus. Penyebab autis pada anak berikutnya adalah karena virus yang menginfeksi ibu hamil. Yang berikutnya adalah obat-obatan. Penggunaan obat-obatan saat hamil tanpa resep dokter juga dapat mengakibatkan anak autis. Oleh karena itu, pastikan Anda minum dengan resep dokter ya. Sebelum hal ini terjadi pada buah hati Anda, sebaiknya Anda mulai mengetahui apa saja ciri-ciri anak autis sejak dini. Hal ini bertujuan untuk mencegah sesuatu yang lebih parah ataupun sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk lebih jelasnya, berikut ciri-ciri anak autis. Adapun ciri-ciri anak autis yaitu dapat dilihat bagaimana komunikasinya. Biasanya anak autis berbicara sangat terbatas atau tidak berbicara. Kehilangan kata-kata sebelum bisa mengatakan, kesulitan mengekspresikan keinginan dan kebutuhan dasar, kurang dapat membangun kosakata, bermasalah mengikuti arah atau menemukan benda-benda yang bernama, mengulangi apa yang dikatakan, bermasalah menjawab pertanyaan, dan ucapan yang terdengar berbeda karena nada tinggi. Pada keterampilan sosial, anak autis biasanya memiliki kontak mata yang buruk dengan orang atau benda, kurang dalam bermain keterampilan, menjadi terlalu fokus pada suatu topik atau benda-benda yang menarik bagi mereka, masalah dalam berteman, menangis, marah, tertawa, atau tertawa tanpa alasan yang diketahui atau pada waktu yang salah, menyukai sentuhan atau pelukan. Reaksi terhadap lingkungan sekitar, biasanya mereka suka menggerakkan tangan, mengepakkan, atau lainnya, atau bergerak sendiri tanpa disadari, tidak memperhatikan hal-hal yang dilihat atau didengar, bermasalah terhadap perubahan dalam rutinitas, menggunakan benda-benda dengan cara yang tidak biasa, tidak takut terhadap bahaya nyata, menjadi sangat sensitif atau tidak cukup sensitif terhadap sentuhan, cahaya, atau suara, kesulitan makan, dan gangguan tidur. Cara menangani anak autis. Anak-anak penderita autis sebenarnya tidak sengaja berbuat jelek daripada anak-anak lainnya. Berikut ini beberapa tips dan cara menangani anak autis
yang mungkin dapat membuat Anda orang tua hidup sedikit lebih tenang. Adapun tips dan cara menangani anak autis antara lain, kenali anak Anda, mengetahui anak Anda sendiri adalah kunci untuk mengambil tindakan. Apakah anak Anda ekstra sensitif terhadap suara dan cahaya? Apakah dia perlu banyak input sensorik? Semakin banyak Anda tahu, semakin mudah untuk menangani anak autis. Ubah keinginan Anda terhadap anak Anda. Cobalah memulai dengan tujuan yang lebih kecil, seperti duduk diam selama 3 menit, makan dengan sendok, atau apapun yang Anda pikir dia bisa menangani. Kemudian barulah membangun tujuan yang lebih besar, seperti duduk diam selama waktu makan. Daripada mengkhawatirkan tentang hasil terapis dari setiap tindakan, cobalah menikmati setiap konyolan, gelitikan, pelukan anak Anda sendiri, setidaknya untuk sementara waktu. Ubah lingkungan tempatnya berada. Keamanan adalah kuncinya. Demi menangani anak autis adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Kemudian yang berikutnya adalah pertimbangkan kemungkinan sumber perilaku. Sangat sering perilaku buruk anak autis sebenarnya adalah reaksi terhadap input sensorik yang berlebih atau terlalu sedikit. Dengan hati-hati mengamati anak Anda mungkin dapat mengetahui penyebabnya. Kemudian yang berikutnya adalah hilangkan input sensorik berlebih untuk menangani anak autis. Jika reaksi anak Anda berlebihan terhadap input sensorik, ada banyak cara untuk mengubah situasi ini. Tentu saja pilihan pertama adalah hanya menghindari penyebab input sensorik berlebihan, seperti taman hiburan dan sejenisnya. Ketika itu tidak bisa dilakukan, Anda bisa menggunakan sumbat telinga atau mainan yang bisa mengalihkan. Yang berikutnya adalah menyediakan input sensorik untuk menangani anak autis. Jika anak Anda menabrakkan diri di sofa, memanjat dinding, atau berputar-putar, kemungkinan dia sedang membutuhkan input sensorik. Anda dapat menyediakan input sensorik dalam beberapa cara yang tepat. Beberapa orang menyarankan menangani anak autis dengan pelukan hangat. Lainnya menyarankan menghimpitkan menggunakan bantal sofa dengan hati-hati. Menggulung mereka seperti hotdog dalam selimut. Yang berikutnya adalah cari jalan keluar positif untuk perilaku tidak biasa. Bila anak Anda suka memanjat, bawalah ke tempat olahraga. Memanjat di tempat olahraga bisa menjadi cara yang bagus untuk membangun otot dan persahabatan. Pada saat yang sama, bila berputar-putar di pertokoan mungkin aneh, bawalah untuk berputar di ayunan ban. Yang menjadi masalah di satu tempat mungkin menjadi manfaat jika dilakukan di tempat lain. Nikmati keberhasilan anak Anda. Anda sebagai orang tua adalah yang seharusnya memberikan semangat atas keberhasilan pertama anak Anda. Anda senang ketika ia mengatakan iya untuk sebuah ajakan bermain, melengkapi kalimat atau menendang bola bolak-balik beberapa kali. Kurangi kekhawatiran terhadap opini orang lain untuk lebih mengembangkan kepercayaan dirinya. Yang berikutnya adalah temukan cara bergembira bersama. Tidaklah mudah untuk menyatukan autisme dengan kegembiraan, tetapi jika Anda menikmati menggulung anak Anda hingga seperti hotdog, memantul di trampolin, atau bahkan duduk dan berpelukan bersama-sama, maka semua itu akan menjadi sangat menyenangkan. Cara mendidik anak autis. Adapun cara-cara mendidik anak autis adalah 1. Tidak melakukan modifikasi jadwal. Anak-anak autis tidak suka variasi karena lebih menyukai rutinitas yang sama serta kebiasaan berulang. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melakukan perubahan jadwal untuk anak dengan autis. Namun, bukan tidak mungkin untuk melakukan sedikit modifikasi jadwal bila memang dibutuhkan.
Memilih gaya belajar. Setiap anak memiliki gaya belajar tertentu. Pada beberapa anak, media gambar menjadi bahasa pengantar utama dalam belajar. Sebagai guru atau orang tua, Anda perlu mencari tahu metode mana yang membantu anak untuk fokus pada apa yang diajarkan. Anak autis cenderung kehilangan minat bila mereka tidak mengerti apa yang diajarkan. Jadi, memilih gaya belajar yang sesuai akan membuat anak mampu beradaptasi lebih baik. 3. Menggunakan bahasa sederhana. Menggunakan kata-kata sederhana serta kalimat pendek ketika berkomunikasi dengan anak-anak autis sangat dianjurkan. Kalimat yang panjang dan kompleks hanya akan membuat anak-anak bingung. Kalimat yang pendek lebih mudah dibaca, ditulis ulang, serta dipahami oleh anak. Yang keempat adalah menggunakan objek menarik ketika belajar. Anak-anak autis biasanya memiliki mainan favorit. Gunakan mainan favoritnya sebagai salah satu teknik untuk mengajar mereka. Bila mainan favorit anak adalah mobil, Anda bisa bercerita tentang kisah-kisah yang melibatkan mobil. Bisa juga menggunakan mainan mobil kecil untuk mendapatkan perhatian anak. Yang kelima adalah menangani masalah menulis. Sebagian besar anak autis menghadapi masalah dengan keterampilan motorik mereka. Anak autis tidak dapat mengendalikan tangan sehingga kesulitan untuk menulis rapi. Untuk mengatasi hal ini, minta anak untuk mengetik di komputer atau di laptop. Mengetik di komputer bisa membantu anak belajar lebih cepat tanpa merasa kecewa saat melihat hasil tulisan mereka. Yang keenam adalah mengenali bakat. Anak-anak dengan autis biasanya sedikit lebih lambat dalam berkomunikasi dan proses belajar dibandingkan dengan anak-anak lain seusia mereka. Namun, banyak di antara anak-anak autis yang memiliki bakat melukis, memainkan alat musik, membuat kerajinan, bahkan pemrograman komputer. Pikiran mereka sangat kreatif dan seringkali menghasilkan karya seni yang luar biasa. Penting bagi guru atau orang tua untuk mengidentifikasi bakat anak autis serta membantu mengembangkannya. Demikian ulasan saya tentang anak autis. Semoga bermanfaat dan bisa membantu para orang tua dalam menggali bakat yang dimiliki anak autis. Wassalam.